Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM H1051201023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang web yang saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan web. Adapun judul dari website yang saya buat adalah yaitu pembuatan website Neo Farmer dengan menggunakan framework Bootstrap 5. Nah, sebelum masuk ke video penjelasan tentang sintak dari website yang saya akan menjelaskan apa itu Neo Farmer. Neo Farmer adalah sebuah situs komunitas yang ditunjukkan untuk para petani. Situs ini memiliki 3 buah fitur layanan, yaitu yang pertama Farmer Marketplace atau pasar petani, Farmer Community atau komunitas petani, dan Farmer Training atau pelatihan pertanian. Dengan adanya situs komunitas pertanian seperti ini, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi para petani tradisional agar dapat maju dan bersaing dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah sangat canggih seperti sekarang, agar kita bisa membuat kemajuan dalam perkembangan teknologi di negara kita ini. Selanjutnya, tujuan dari Neo Farmer. Tujuan utama dari Neo Farmer adalah agar dapat menjadi sebuah tempat di mana para petani membentuk sebuah perkumpulan yang dapat dimanfaatkan untuk memasarkan hasil produk pertanian mereka, membentuk sebuah komunitas, serta dapat menjadi media pelatihan agar kemampuan mereka dapat bisa terus diasah untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, sekian penjelasan tentang apa itu Neo Farmer serta tujuan dari Neo Farmer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak yang digunakan untuk membuat web ini. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sintak di bagian HTML-nya. Nah, bagian yang saya blok ini merupakan bagian yang ada di head HTML, yang di dalamnya terdapat link rel icon, href title web png, type-nya img atau png, yang digunakan untuk menampilkan gambar pada judul web yang akan dibuat, serta title yang akan digunakan untuk memberi judul pada halaman di bagian bingkai atas pada web yang dibuat. Nah, selanjutnya sintak yang saya blok ini adalah link dari CSS bawaan dari Bootstrap yang bisa kita dapatkan di http getbootstrap.com doc 5.0 getting started garis miring introduction, dan yang diambil adalah pada bagian CSS. Nah, sintak ini digunakan untuk meletakkan file CSS di website yang akan saya buat. Nah, bagian selanjutnya yang saya blok ini merupakan bagian terakhir dari head. Nah, sintak ini merupakan sintak bawaan yang ada di Bootstrap. Sintak ini digunakan untuk menambahkan icon dari Font Awesome. Font Awesome adalah sebuah library yang ada di CSS yang bisa kita gunakan icon-icon di dalamnya. Nah, dengan menggunakan sintak ini, kita nantinya bisa menggunakan icon-icon yang ada di Font Awesome yang dapat kita gunakan pada website yang kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintak yang ada pada body HTML-nya. Nah, bagian yang saya blok ini merupakan bagian pertama yang ada di body. Nah, sintak ini merupakan sintak untuk membuat menu navbar atau bar navigasi. Sintak ini sudah dibuatkan otomatis oleh Bootstrap yang dapat kita dapatkan pada getbootstrap.com garis miring doc garis miring 5.0 garis miring komponen garis miring navbar. Nah, sintak yang saya blok ini merupakan bagian kedua dari body HTML yang saya buat. Nah, sintak ini adalah sintak yang digunakan untuk mengatur jumbotron atau banner pada website yang akan dibuat. Banner yang dimaksud di sini adalah sebuah tampilan website yang di mana terdapat sebuah gambar yang berukuran besar untuk dijadikan sebagai background untuk website yang dibuat pada bagian tertentu. Artinya, gambar yang dimasukkan ke dalam website ini tidak menjadi background dari website secara keseluruhan, melainkan hanya pada bagian tertentu saja. Nah, selanjutnya bagian sintak yang saya blok ini merupakan sintak yang ada di bagian layanan. Nah, sintak ini akan digunakan untuk membuat bagian layanan pada website yang dibuat. Nah, selanjutnya bagian sintak yang saya blok ini merupakan bagian keempat dari head HTML dari web saya. Nah, sintak ini merupakan sintak yang ada pada bagian aktivitas yang berfungsi untuk mengatur tampilan pada bagian aktivitas yang ada pada website yang saya buat. Nah, selanjutnya sintak yang saya blok ini merupakan bagian kelima yang ada pada head HTML dari website saya. Nah, sintak ini merupakan sintak yang ada pada bagian tentang. Sintak tersebut akan mengatur tampilan dari website di bagian tentang. Selanjutnya, sintak yang saya blok di sini merupakan bagian keenam dari body HTML website saya. Sintak ini merupakan sintak yang ada pada bagian staf. Sintak tersebut akan mengurus tampilan dari website di bagian staf. Selanjutnya, sintak yang saya blok ini merupakan bagian ketujuh dari head HTML dari website ini. Nah, sintak ini merupakan sintak yang ada di bagian klien. Sintak tersebut yang akan mengurus tampilan dari website di bagian klien. Klien yang dimaksud di sini yaitu sebuah tampilan berupa sebuah gambar yang akan ditampilkan di bagian bawah
setelah bagian staf di website yang dibuat. Selanjutnya, bagian yang saya blok ini merupakan bagian ke-8 dari body HTML website yang saya buat. Nah, sintak ini merupakan sintak yang akan mengatur pada bagian kontak. Sintak tersebut akan mengurus seluruh tampilan dari website yang berhubungan dengan kontak. Nah, sintak yang saya blok ini merupakan bagian terakhir dari body HTML dari website ini. Nah, sintak ini adalah sebuah sintak Bootstrap JavaScript yang disediakan oleh Bootstrap yang dapat kita ambil dan kita lihat pada getbootstrap.com/doc/5.0/getting-started/introduction pada bagian bundle. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintak pada bagian style.css. Nah, yang pertama di sini ada .banner. Nah, sintak CSS ini merupakan sintak yang akan mengatur style atau tampilan dari kelas banner. Nah, selanjutnya di sini ada .lingkaran. Nah, sintak ini digunakan untuk mengatur style atau tampilan yang menggunakan kelas lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada .lingkaran i. Nah, sintak ini masih mengatur pada bagian kelas lingkaran. Sintak ini akan mengatur i yang ada di dalam kelas lingkaran untuk mengatur posisi dari icon yang ada di dalam kelas lingkaran. Selanjutnya di sini ada .corp.img. Nah, sintak ini digunakan untuk mengatur cropping atau pemotongan gambar. Kelas ini digunakan untuk memotong gambar secara otomatis agar terlihat rapi di bagian website yang telah dibuat. Jadi, saat bagian HTML terdapat suatu gambar dan bagian gambar tersebut dituliskan kelas corp.img, maka saat ditampilkan di website, gambar tersebut akan otomatis terpotong dan menyesuaikan ukuran dari website yang dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada .font tentang p. Nah, sintak CSS ini digunakan untuk mengatur style atau tampilan dari tulisan atau p yang ada di dalam kelas font tentang. Nah, selanjutnya di sini ada .theme.img. Nah, sintak ini digunakan untuk mengatur tampilan dari gambar yang menggunakan kelas theme. Nah, selanjutnya di sini ada a.social. Nah, sintak CSS ini digunakan untuk mengatur seluruh tampilan icon yang ada di dalam kelas sosial. Selanjutnya di sini ada .client.img. Nah, sintak ini digunakan untuk mengatur gambar yang ada di dalam kelas client. Nah, bagian terakhir dari style.css pada website yang saya buat yaitu .contact. Nah, sintak CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan dari kelas kontak. Nah, sekian penjelasan sintak HTML dan sintak CSS pada website yang saya buat. Dan berikut adalah hasil dari website saya. Nah, berikut ini adalah hasil dari website yang saya buat. Yang pertama di sini ada logo dan juga ada nama dari webnya. Selanjutnya di sini ada IP address dengan 127.0.1.1.25500/uas rancangan web.html. Nah, IP address ini didapatkan dari link CSS dan JavaScript yang didapatkan melalui getbootstrap.com. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah logo, lalu ada nama dari websitenya. Nah, yang bagian hitam ini merupakan bagian dari bar navigasi atau navbar yang dalamnya berisikan layanan, aktivitas tentang staf dan kontak kami. Dan saat layanan diklik, maka akan berpindah ke bagian layanan. Saat aktivitas diklik akan berpindah ke bagian aktivitas. Saat tentang diklik akan berpindah ke bagian tentang. Saat staf diklik akan pindah ke bagian staf. Dan saat kontak kami diklik akan pindah ke bagian kontak kami. Nah, bagian gambar dan tulisan ini merupakan hasil dari sintak yang ada pada bagian banner atau jumbotron. Nah, saat diklik bagian cek layanan, maka akan berpindah kepada bagian isi layanan. Nah, selanjutnya bagian ini adalah hasil dari sintak yang ada pada bagian layanan. Yang di dalamnya terdapat 3 buah logo, lalu ada tulisan di bawahnya. Nah, selanjutnya bagian ini adalah hasil dari sintak yang ada pada bagian aktivitas. Yang di dalamnya terdapat 6 buah gambar, serta ada tulisan di bawah gambar tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah hasil dari sintak tentang. Yang di dalamnya terdapat sebuah gambar dan ada tulisan di sebelah kiri. Nah, selanjutnya bagian ini merupakan hasil dari sintak yang ada pada bagian staff. Yang di dalamnya terdapat 3 buah gambar, lalu ada tulisan di bawah gambar tersebut, serta ada 3 buah logo. Nah, selanjutnya bagian gambar ini merupakan hasil dari sintak yang ada pada bagian klien.
Nah, yang terakhir di sini adalah hasil dari sintak yang ada pada bagian kontak. Yang di dalamnya terdapat tulisan kontak kami, lalu ada sebuah kolom inputan pada sebelah kiri, lalu ada sebuah kolom inputan yang berupa tag area di sebelah kanan. Lalu ada tombol atau button yang berupa kirim pesan. Dan juga bagian paling bawah dari website ini terdapat tulisan All Right Research C 2021. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang website yang saya buat ini, mulai dari apa itu Neo Farmer, tujuannya, sintak-sintaknya, serta hasilnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.